Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar setia dari program Rumahku Surgaku Radio Sif FM. Keluarga Sif yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan di mana hati kita selalu terpaut akan mahabbahnya Allah, akan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda hati kita terpaut kepada Allah adalah kita selalu ingat akan pentingnya mengisi waktu dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan, uswah dan qudwah kita semua dalam menjalani kehidupan ini dengan indah, dengan penuh barokah. Keluarga Sif yang berbahagia, cinta adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, bahasan yang tidak ada habis-habisnya. Selagi ada kehidupan ini, selagi bumi ini terus ada penghuninya, maka yang namanya cinta akan selalu menjadi bahasan yang menarik, bahasan yang indah, bahasan yang tidak ada bosan-bosannya untuk selalu kita gali, untuk selalu kita cermati dan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Karena memang hidup tanpa cinta itu, kata Bang Haji Roma Irama, bagaikan taman tak berbunga. Kalau bagi saya, hidup tanpa cinta itu bagaikan sayur lodeh tanpa garam. Ya, tidak ada rasanya begitu ya. Hambar sekali. Nah, keluarga Sif yang berbahagia, sungguh merugi orang-orang yang menjalani hidupnya, mengisi waktunya tanpa ada balutan cinta. Ya, saya kira hidup itu perlu yang pertama dijalani dengan keindahan. Ya, jangan sampai hidup itu penuh dengan ketakutan. Ya, penuh dengan horor, sesuatu yang menakutkan. Yang kedua, hidup itu mestinya selalu bertumbuh ya. Hidup itu selalu membaik dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat keluarga Sif yang berbahagia, kehidupan di muka bumi ini apalah jadinya kalau sekiranya tidak ada cinta. Kalau tidak ada cinta, maka kita bisa membayangkan antara satu orang dengan orang lain akan selalu bertengkar, bertempur, berperang. Antara binatang dengan binatang yang lain pun juga akan selalu bercakaran satu sama lain. Tanpa cinta sungguh gersang ya dunia ini. Kita tidak melihat ada kesejukan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian dimanapun kita berada. Tapi dengan cinta kita bisa melihat bahwa dunia ini indah rupanya. Dunia ini menarik dan hidup ini sangat berarti bagi kita. Walaupun kehidupan ini terbatas, dibatasi oleh takdir usia kita masing-masing, tapi yang jelas usia yang terbatas tersebut akan lebih bermakna ketika diisi dengan cinta. Kita lihat seekor induk ayam yang punya anak sampai belasan ya. Ada 16 ekor anaknya, begitu banyak sekali anaknya. Satu ekor induk. Pagi-pagi dia keluar dari kandangnya, kemudian dia akan mencari makan, mencari cacing gitu, dan dibagikan kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya sudah pasti kenyang semua, barulah dia mengambil jatahnya dia sendiri. Sungguh indah sekali. Kenapa dia bisa berdemikian? Itu karena dorongan cinta. Ya. Kita lihat sebelumnya kita pernah membahas tentang ikan arwana ya. Arwana yang luar biasa. Arwana rupanya juga adalah salah satu simbol dari cinta yang ada pada jenis makhluk hidup. Kita juga melihat pada burung lovebird ya, burung cinta itu bagaimana kesetiaan nampak dari mereka berdua ya. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka, dan mereka berpisah dari kebahagiaan itu ketika salah satu dari mereka meninggal. Kemudian kita lihat juga contohnya bagaimana seekor gajah. Gajah itu
dia baru bisa punya keturunan itu dalam hitungan bukan 1-2 tahun. Lama dia untuk bisa punya anak 1 ekor itu dia bisa menunggu sampai 8 tahun untuk bisa punya 1 keturunan. Dan ketika dia melahirkan 1 ekor anak, gajah besar ya, anaknya juga besar. Itu melahirkan susah sekali. Nah, bayangkan bagaimana induk gajah bisa melahirkan 1 anak dalam tempo yang lama ya, perjuangannya yang begitu berat. Apa yang mendorongnya? Cinta. Kita lihat juga ibu-ibu hebat ya, ibu-ibu hebat yang punya anak mungkin lebih dari 10, 11, 12 ya. Ada yang selusin gitu sampai sekarang juga masih banyak kita temukan. Apakah hamil itu mudah? Susah sekali. Hamil itu sangat berat. Wahnan ala wahnin. Ya kan, berat yang sungguh-sungguh berat. Kondisinya lemah bin lemah itu. Nah, kenapa? Apa yang mendorong dia mau hamil lagi, melahirkan, hamil lagi, melahirkan, hamil lagi, melahirkan? Padahal mengurus anak itu tidak mudah, ya kan? Anak itu sakit, anak itu menangis, kebutuhannya banyak. Kemudian setelah dia usianya usia PAUD, usia TK, usia SD, ya kan, sampai kuliah, bahkan sampai dia punya anak juga di rumah orang lain, itu tanggungannya tidak ada henti-hentinya. Jadi tanggung jawab yang begitu besar. Artinya banyak anak, banyak pula tanggung jawabnya. Kenapa orang tua mau melakukan hal demikian? Itu atas dorongan cinta. Atas dorongan cinta. Bayangkan seorang suami yang harus menjadi kuli dari pagi sampai petang, bahkan sampai malam, bahkan nanti habis subuh berangkat lagi, ya kan, sampai di rumah badan sudah lelah, hanya untuk mencari uang 50.000, 100.000 untuk anak-anaknya. Apa yang mendorong dia rela berbuat demikian? Lelah, letih, lesu, lemas gitu ya. Apa yang mendorongnya? Yang mendorongnya adalah cinta. Jadi cinta itu melahirkan ketulusan. Cinta itu menghadirkan perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Dengan cinta kita bisa menatap hidup ini dengan cerah, menatap hidup ini dengan bangga, dengan bahagia. Dari cinta kita melihat orang-orang besar, orang-orang hebat, menghasilkan karya-karya besar. Seorang ibu yang melahirkan anak yang hafizah, ya kan, anaknya soleh-soleha, anaknya taat semua, bagus-bagus semua. Itu tidak gampang menghasilkan anak yang baik seperti itu, tidak gampang. Itu butuh perjuangan ekstra, itu luar biasa. Itu prestasi terbesar seorang ibu. Begitu pula dengan seorang bapak, dengan takdir yang sudah melekat pada dirinya, harus berjuang siang dan malam, apalagi yang berprofesi ke laut contohnya, seorang pelaut, ya kan, itu tantangan kematian ya. Kalau sudah datang badai, angin, gelombang dan segala macam, petir halilintar, itu ya pasrah antara hidup dan mati. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena cinta. Nah, hadirin keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengangkat tema pada pagi yang berbahagia ini, mencintai karena Allah. Pengantar kita pada pagi hari ini keluarga SIP. Dan kita mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini ya, di line interaktif 082268114887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut, atau boleh juga telepon langsung ya. Dan nanti kita bakal balik lagi keluarga SIP setelah melewat berikut ini. Tetap bersama kami di Rumahku Syurgaku. 105,8 Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga SIP di program Rumahku Syurgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua. Dan kita masih membahas mengenai mencintai karena Allah nih ya. Dan kita masih juga menanti nih keluarga SIP, buat Anda yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp di 0822 68114887. Nanti kita bakal bacain pertanyaannya dan akan kita mintakan jawaban dari Ustaz kita ya. Baik, saat kita lanjutkan lagi Ustaz mengenai tema kita pada pagi hari ini mengenai mencintai karena Allah. Nah, sebenarnya tips untuk mencintai karena Allah itu seperti apa Ustaz? Bagaimana caranya nih Ustaz? Iya, Hafiz yang baik. Keluarga SIP yang berbahagia, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lebih baik mungkin merunut dari awal dulu ya. Oke, insya Allah akan kita bahas nanti pertanyaan yang tersebut. Siap Ustaz.
Jadi keluarga sip yang berbahagia, ini ada sebuah hadis yang luar biasa diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga ada Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi hadisnya sangat sahih sekali ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, "Salasu man kunna fihi wajada bihinna khalawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman, manisnya iman. Ada 3 perkara. Yang 3 itu adalah ya, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Ini kunci pertama untuk meraih manisnya iman yang hanya dirasakan oleh pribadi-pribadi yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan yang lain. Jadi demikian. Kemudian yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, ini materi yang kita bahas sekarang ini. Ia mencintai seseorang itu karena Allah, al-huffillah walillah. Dia mencintai seseorang itu karena Allah, di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakrahu ayyauda fihil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Ia benci untuk kembali pada kekufuran. Mungkin dia dulu adalah seseorang yang suka nakal gitu ya, yang dia itu suka berbuat maksiat. Nah, habis itu dia hijrah, kemudian dia tidak ingin lagi kembali pada kondisi di mana dulu dia kondisinya sangat buruk gitu ya. Ketemu sama teman-temannya dulu sama-sama judi gitu kan, ketemu dia berupaya untuk tidak kembali. Ketemu dengan teman-teman mungkin dulunya adalah geng pemabuk, dia menghindar dari itu, betul-betul menjaga diri. Maka ketiga kriteria dari orang-orang ini, maka dia akan meraih manisnya iman. Manisnya iman itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai, yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh mereka-mereka yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai karena Allah. Masya Allah. Maka kita mencintai istri kita saat ini, mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Cobalah kita mencintai karena Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar menjalani hidup dan kehidupan ini dalam mahabbah, dalam kecintaan kepadanya. Sebab dengan cinta itulah tercipta perdamaian, tercipta saling tolong-menolong, saling membantu, saling meringankan. Ya kan? Dengan cinta itu persahabatan semakin langgeng. Dengan cinta itu kita bisa berharap kesetiaan. Dengan cinta itu kita bisa memastikan komitmen seseorang. Dengan cinta itu seseorang akan melahirkan karya-karya hebat dalam hidupnya. Ya. Maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah cinta itu di dalam diri kita, di dalam hati kita? Seberapa suburkah cinta yang ada dalam jiwa-jiwa kita ini? Jangan-jangan cinta kita ini adalah hidup segan mati tak mau. Ya kan, seperti mayat-mayat berjalan. Ya, terlihat hidup gitu kan. Terlihat normal, tapi seperti halnya komputer yang dimana softwarenya sudah rusak, diserang oleh virus. Nah, maka untuk menghalau virus-virus ini, menormalkan kondisinya kembali, maka ada beberapa tips seperti yang ditanyakan oleh Hafiz tadi. Keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mencintai karena Allah, ada beberapa tips yang kita miliki. Yang pertama adalah
meningkatkan sakofah Islamiah kita. Ini penting banget. Orang kalau sudah berhenti belajar, merasa sudah pintar, merasa sudah hebat, merasa sudah mengetahui segala sesuatu, lebih parah lagi kalau sudah merasa yang paling baik. Ini sudah menyamai iblis. Iblis, ya kan, ketika dia disandingkan oleh Allah dengan Adam, dengan malaikat-malaikat, lalu diberi ujian oleh Allah, maka yang bisa menjawab dengan sempurna adalah Adam alaihissalam. Maka mereka disuruh bersujud, sujud penghormatan, bukan penyembahan. Artinya menghormati. Kalau di Jepang kita melihat bagaimana antara anak murid ketemu dengan gurunya, dia akan menunduk. Dia akan menunduk. Itu sebetulnya bagian dari penghormatan. Nah, Allah juga meminta mereka, meminta malaikat, meminta para jin, meminta iblis untuk sujud penghormatan kepada Adam, dan mereka tidak mau. Ya kan? Iblis tidak mau. Iblis ini ulamanya ini. Ulama itu pengetahuannya tinggi. Ya kan? Kalau sekarang nih Syekh Kabirnya itu ulama besarnya gitu. Ulama besarnya, Ustaz. Tapi karena satu saja cacat dalam dirinya, merasa paling baik, dia protes. Saya diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah yang kotor, tanah yang menjijikkan. Tentu saya lebih baik. Nah, jadi perasaan merasa lebih baik, merasa paling tahu, merasa paling pintar, merasa paling kuat, ini sama saja dengan kita menyamakan strata kita dengan iblis. Maka sesungguhnya kita tengah berbuat kezaliman yang sangat besar. Orang kalau sudah berhenti belajar, dia akan keluar dari kodratnya sebagai manusia yang baik. Ini repotnya. Iya, ini repotnya Hafiz. Itu satu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewanti-wanti pada sahabat yang lalu. Apa kata Nabi? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilma fardhatun ala kulli muslimin." Seorang muslim itu wajib menuntut ilmu baginya, terutama adalah ilmu yang berhubungan dengan agama. Agama itu jangan dikatakan hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, naik haji. Agama itu meliputi seluruh aktivitas, kegiatan, persoalan, muamalah manusia, semuanya. Iya, benar. Mulai dari taharok, taharok bersuci, ya kan, sampai pada mandi, ibadah, mahdo, gairu mahdo, muamalah itu banyak lagi, ada bisnis, ya kan, ada sosial, ada budaya, ada pendidikan, tarbiyah, semuanya. Betul. Itu ada dalam lingkup agama. Jadi tidak boleh kita memisahkan politik, sama tidak boleh dipisahkan dari agama, karena semuanya itu adalah bagian dari agama. Agama itu sebetulnya adalah aturan, mengatur kita untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang kedua adalah yang pertama tadi adalah menambah sakofah Islamiah kita, ya. Artinya pemahaman kita, pengetahuan kita akan agama ini. Jangan pernah merasa sudah tahu, merasa sudah hebat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajak, berdakwah. Siapa yang pertama kali diajak? Persis seperti Rasulullah mengajak orang-orang terdekatnya. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah ketika beliau pertama kali diangkat menjadi nabi adalah istrinya Khadijah tersayang, ya kan? Maka begitu juga dengan para suami. Maka yang perlu diajak pertama kali adalah istrinya, ya kan? Sayangku, cintaku, bidadariku, apalah sebutannya terserah, ya kan? Mari kita amalkan. Apa yang diamalkan? Kita bentuklah, ya kan, amalan yaumi di rumah kita. Kalau sudah jam 8 pagi contohnya kita duha, ya kan, ajak istri duha, anak-anak duha. Kemudian kalau habis maghrib kita
kita ngaji yuk, ngaji ya kan, kalau hanya 10 menit gitu ya, 1 lembar gitu. Kemudian sebelum tidur ya kan, yang sunnah-sunnah, yang gosok gigi lah ya kan, kemudian baca Quran lagi lah, atau membaca buku begitu kan, atau bercengkrama, atau menunggu menjelang kantuk kita lihat bulan purnama ya kan, bintang ke bintang di angkasa ya kan. Betul. Sambil mengemil begitu ya kan indah banget ya. Begitu juga nanti habis subuh sholat berjamaah di masjid ya kan. Kalau yang belum punya anak ya bisa berdua ke masjid itu kan. Kalau sudah punya anak mungkin kalau anaknya sudah bisa diajak kompromi ke masjid di bawah semua. Kalau belum bisa ya suami saja, sepulang dari sana bisa ngaji lagi, kemudian al-ma'surat gitu kan, ada lagi sedekah, kemudian zikir, ada target-target yang mesti dicapai, sunnahnya puasa sunnah gitu. Kemudian amalan puasa pertengahan bulan gitu ya, yaumul bid ya, kemudian tahajudnya dan segala macam itu memang harus diagendakan. Itu artinya bertumbuh dalam kebaikan. Nah, dan suami itu nggak boleh taat sendirian, soleh sendirian. Nggak seru Dia nih harus kalau berupaya sendiri. mensolehkan juga pasangannya, gitu ya. Kalau pasangannya bacaannya amburadul, maka dia harus berupaya bagaimana nih bacaannya bisa bagus, ya kan? Ngaji bersama, ya kan? Setoran hafalan bersama, murojaah bersama, kan indah sekali itu dilihat, didengar. Hal seperti itu perlu dibangun. Apakah pasangan seperti itu terlepas dari pertengkaran? Pertengkaran itu betul. dari pernikahan. Jangan dikhawatirkan dan jangan ditakutkan, itu hal yang biasa karena setiap orang punya karakter yang berbeda. Betul. Dan kita harus menyikapi itu dengan bijak dan dewasa. Kadang kita sendiri yang mungkin kondisi sudah lemah ya, kondisi sudah capek sekali ya, kemudian emosinya kurang stabil ya, istighfar kita, astagfirullah, kenapa sih suara saya keras tadi, astagfirullah, kenapa sih saya berkata demikian, segera aja minta maaf, karena kita manusia itu daif, lemah ya kan, manusia itu artinya sering lupa. Hari ini ingat, hari ini udah belajar, besok lupa gitu. Maka perlu kita untuk banyak beristighfar, banyak kembali belajar. Jadi penting itu keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu bertumbuh bersama dalam kebaikan. Itu yang penting ya dalam mencintai karena Allah. Saya kira itu saja. Kalau yang dua itu bisa kita amalkan, belajar terus-menerus, long life education tanpa henti, ya kan? Terus berbenah jadi pembelajar yang baik sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, maka kita akan selalu bertumbuh menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah saling mengajak. Artinya mengajak pasangan, mungkin mengajak istri atau mengajak suami. Ayo melakukan kebaikan, kalau lupa kita ingatkan, kalau salah ya kita berikan pemahaman ini kurang betul, kita tegur dengan cara-cara yang baik. Itu saja. Maka dengan demikian kita akan menjadi pasangan yang hebat. Ya, mungkin bisa jadi di dunia kita bukan siapa-siapa di mata manusia, di mata tetangga mungkin biasa gitu ya. Tapi yang kita cari adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ini yang penting, keluarga SIP yang berbahagia. Allah tidak menyuruh kita beribadah, ibadah mahdo, ghairu mahdo, kecuali kita beribadah itu betul-betul karena mencari ridho Allah. Karena amal, mulai dari amalan utama hingga amalan pelengkap, itu tidak ada nilainya ketika kita berbuat tanpa mencari ridho Allah. Tidak ada nilainya. Sedekah bukan karena Allah, nggak ada nilainya, tertolak, ya kan? Tapi ketika kita hanya tersenyum, tapi kita tersenyum karena Allah, ya kan? Karena cinta kita kepada Allah yang mendorong kita tersenyum itu, karena memang Allah menyuruh kita untuk menyebarkan senyum yang baik gitu ya. Maka itu bernilai ibadah. Terkadang kita itu hanya mendoakan diam-diam, itu adalah ibadah yang besar, pahalanya besar ketika kita melakukannya karena mengharap ridho Allah. Alhamdulillah walillah. Jadi penting banget. Begitu juga mencintai karena Allah itu
Ini catatan penting sekali. Mm-mm. Salah satu tanda orang itu, pasangan itu mencintai karena Allah adalah dia tidak lagi melihat kekurangan pasangannya sebagai sebuah problem, sebagai sebuah persoalan yang serius, yang mesti dia sampaikan secara terus terang, berkali-kali, berulang-ulang. Tidak. Orang yang mencintai karena Allah, dia memahami pasangannya bukan malaikat, pasangannya juga bukan bidadari, begitu, ya kan? Dia memahami hal demikian. Dia hadir untuk menyempurnakan, untuk melengkapi. Sehingga kalau hidung suaminya pesek, dia nggak akan terus bilang pesek, si pesek men, enggak, ya kan? Iya. Seorang suami juga begitu. Kalau istrinya gendut, ya kan, memang dari sananya gendut kok. Tidak perlu juga dibilang gendut. Tidak usah. Betul. Kita menikmati, ya Allah, dengan gendutnya itu juga ada nilai positifnya, sisi-sisi positif yang mesti kita bersyukur. Jadi orang yang mencintai karena Allah, dia tidak lagi melihat kekurangan, dia tidak lagi melihat kesalahan-kesalahan kecil, dia tidak lagi melihat pada kelemahan-kelemahan pasangannya, tapi dia berfokus pada kelebihan pasangan yang mesti ia syukuri dan bertumbuh bersama dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal-hal kecil bukan masalah, Ya. persoalan besar itu persoalan kecil. Itu tanda-tanda orangnya MKA, mencintai karena Allah. Begitu, Miss. Iya. Itu nih keluarga SIP, pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai mencintai karena Allah. Ini saya ya, kalau misalnya kita udah mencintai karena Allah, ini kita bakal mencapai yang namanya manisnya iman ya Ustaz ya. Karena kita sudah apa-apa semua diserahkan kepada Allah, kita mencintai seseorang karena Allah juga ya. Baik keluarga SIP, kita nggak kerasa sudah hampir di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita mintakan sedikit ya rangkuman dari Ustaz kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Closing statement kita. Iya, Hafiz yang baik, keluarga SIP yang berbahagia. Sungguh kita di dunia ini sudah dibatasi oleh takdir usia kita masing-masing. Kita bersyukur karena kita pada saat ini dipertemukan dengan pasangan yang hebat. Dari miliaran laki-laki, miliaran perempuan di muka bumi, Allah pilihkan satu untuk kita. Yakinlah itu yang terbaik buat kita. Allah yang tahu itu yang kita butuhkan. Apapun yang kita inginkan, kriteria yang kita inginkan, karena yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mendatangkan seorang yang hebat, seorang laki-laki yang mulia, seorang laki-laki yang dengan itu saya akan menjadi lebih baik, dengan itu saya akan menjadi pribadi yang penyabar, dengan itu saya akan meraih ridho-Mu. Itu kata-kata yang perlu kita pegang. Begitu juga dengan seorang suami. Berterima kasihlah kepada Allah, ada orang yang masih mau dengan kita. Ya kan, ada seorang perempuan yang dirawat dengan susah payah oleh keluarganya, yang dicintai oleh ayahnya. Tiba-tiba ia harus bersama kita, yang mungkin dia mesti hidup dalam kekurangan. Dia mesti hidup serba banyak problem, menghadapi kekurangan kita, sikap kita, kebiasaan kita yang kurang bagus, begitu. Tapi dia tetap sabar menjadi istri dari kita. Maka bersyukurlah, terima kasih kepada Allah. Semoga ini menjadi bagian dari datangnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tataplah dengan tatapan cinta. Mari dari hari ini kita mencintai karena Allah. Walaupun mungkin wajahnya tak seelok dulu, walaupun sekarang dia tidak segagah dulu, sudah mulai mungkin goyang jalannya, onderdilnya udah goyang sana sini, sudah sering lupa, tidak sekuat dulu, maka kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari hari ini
Kita berazam untuk mencintainya karena Allah. Bersama bergandengan tangan dengan Dia melangkah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hidup ini lebih manis rasanya, lebih indah dan lebih bermakna. Terima kasih. Itu dia keluarga sip ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari bermanfaat untuk kita bersama dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial maupun kehidupan kita bertetangga ya. Baik Ustaz, kita tutup pada pagi hari ini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan program Rumahku Syurgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia. Rumahku Syurgaku, kerjasama Radio SIP FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Syurgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio SIP FM.